Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Fauzi di channel ini, channel Fauzi Ganim. Dan apa kabar semuanya? Semoga semua penonton channel ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan saya udah cukup lama tidak membuat konten karena ada beberapa kesibukan yang harus saya jalani saat ini. Namun ini mau mencoba kembali membuat konten di channel ini, dan tentu saja yang akan saya ingin ngomong ngalor ngidul nggak jelas itu adalah tentang eh, hasil pertandingan timnas Indonesia melawan eh, Jepang semalam di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kita harus, ya, meskipun sedih karena Indonesia kalah 4-0 dari Jepang, tapi kita tetap harus bangga dan harus memberikan support, doa dan dukungan untuk timnas Indonesia karena setelah ini akan ada laga 5 match lagi ya. Yang terdekat adalah melawan Arab Saudi dan 4 pertandingan di bulan Maret dan April 2025 ya. Masih ada peluang tetap meskipun kita ada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin dari 5 pertandingan, 3 seri, 2 kalah. Dan ya berat memang kalau untuk bisa langsung lolos di babak final, putaran final Piala Dunia, tapi kita masih tetap ada peluang lolos ke babak ketiga, round keempat ya, babak keempat. Dan ini kita harus berada di peringkat 3 dan peringkat 4. Nah, sebetulnya pertandingan semalam itu nggak jelek-jelek amat Indonesia gitu ya, apalagi di menit 20-30 menit awal, bahkan kita bisa membuka peluang ya, 2-3 peluang itu di saat serangan balik dari Ragnar, kemudian Sayuri bikin operan ya ke depan tapi tidak bisa dijangkau oleh Ragnar. Dan ada beberapa peluang-peluang lainnya. Namun memang kita tidak bisa memanfaatkan peluang itu dan mengkonversinya menjadi gol sampai akhirnya di menit ke 39-40 Jepang berhasil menjebol gawang Martin Paes. Wah, ini disitulah mulai ada sebuah mungkin spiritnya juga mulai turun gitu ya. Apalagi Kevin Dix ya, pemain debutan timnas saat ini di Piala Dunia, yaitu Kevin Dix, bermain cukup bagus ya. Namun setelah gol pertama, Kevin Dix itu cedera. Nah, pada saat cedera ini, pemain penggantinya itu belum siap gitu ya. Jadi belum ada pemain pengganti. Sandy Walsh itu baru masuk di beberapa menit, bahkan setelah terjadinya gol kedua. Jadi gol keduanya Jepang itu di saat timnas Indonesia sedang hanya 10 pemain tanpa adanya Kevin Dix, yaitu memang akhirnya di sisi pertahanan sebelah kanan timnas Indonesia itu ada ruang di situ dan dimanfaatkan kembali menjadi gol ya. Nah, setelah gol kedua inilah uh, permainan Indonesia mulai berubah, dan apalagi di babak kedua ya. Di babak kedua setelah turun minum, kita nggak lama, menit ke 50 sekian, kembali kebobolan lewat kesalahan Martin Paes yang mengoper bola terlalu dekat dengan pemain penyerang dari Jepang, akhirnya dimanfaatkan dan menjadi gol. Dan Jay Jess, padahal itu ada golnya tidak terlalu keras di gol ketiga itu, dan harusnya bisa ditepis atau diblok oleh Jay Jess, namun bolanya justru ngolong di bawah kakinya dan menjadi gol. Itu gol ketiga, dan disitulah mulai permainan Indonesia terus mengalami penurunan performanya gitu ya. Bahkan sampai terjadinya gol keempat, dan permainan Indonesia jauh dari level yang biasanya apalagi ya, kalau kita paling dekat kita bandingkan di 20-30 menit awal pertandingan, jauh ya. Jadi ada penurunan.
Rotasi pemain dilakukan dengan memasukkan beberapa pemain seperti Marcelino, Witan Sulaiman gitu ya, terus, Tom Haye, Nathan ditarik keluar, Arhan Pratama, namun tidak mampu, mengubah skor atau memberikan skor, memberikan ya skor bagi gol bagi timnas Indonesia. Akhirnya kita hanya puas dengan kekalahan, ya kita harus puas gitu ya, karena memang sebetulnya kan Jepang ini kita tidak punya target menang dari awal itu. Ini jelaslah teman-teman dimanapun Anda berada, fans dari timnas Indonesia, eh timnas Indonesia ini peringkat 130, Jepang ini peringkat 15. Jadi dan Jepang ini adalah peringkat pertama di Asia. Jadi memang kita jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi ya. Jangan terlalu membebani timnas ini terlalu tinggi untuk mengalahkan Jepang gitu ya. Jadi ya wajar lah kalau kalah pun nggak masalah gitu. Oh juga begini, saya melihat sebuah komen yang menarik ya di postingan timnas Indonesia, kemudian ada yang komen bahwa komennya bagus. Padi yang dipanen hari ini itu bukan yang ditanam kemarin sore. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi ibarat timnas, para pemain timnas ini kan baru dikumpulkan di timnas ini di tahun 2024 ini dengan formasi yang saat ini. Ya masuk Jahije, masuk Ragnar, Tom Haye. Ini kan secara bertahap mereka ya. Max Hilger, terakhir Kevin Dix. Ini mereka baru dikumpulkan di dalam satu tim yang namanya Timnas Indonesia. Ini belum lama. Beda dengan Timnas Jepang itu yang udah ngikut Piala Dunia berkali-kali tuh. Pemain-pemainnya itu banyak yang sudah pernah ikut Piala Dunia gitu ya. Dan pemainnya juga terlihatlah kelasnya memang beda. Kita harus akui pertandingan semalam itu antara Timnas dan Jepang itu beda kelas. Timnas Jepang itu enak memainkan bola dari kaki ke kaki ya, dimainkan, ritmenya enak gitu ya, polanya terlihat enak kita tonton sampai terjadinya gol. Gol-golnya pun itu eh, dengan skema gitu, nggak asal-asal gol gitu ya. Nah, beda Indonesia karena memang chemistry-nya belum terlalu terbangun, ketemunya pun di dalam timnas hanya menjelang pertandingan gitu lah. Ya sama ya, semua timnas juga sama seperti itu. Cuma maksud saya adalah berilah waktu timnas kita ini untuk berproses lebih lama lagi. Toh pemain kita juga banyak pemain yang masih muda. Kapten kita Jay Ijes baru berusia 24 tahun. Ivar Jenner 20 tahun ya. Justice Hubner 22 tahun. Jadi masih banyak pemain-pemain muda ini yang memang targetnya seharusnya jangan dibebankan di Piala Dunia 2026. Memang yang secara realistis ini adalah timnas yang disiapkan untuk Piala Dunia 2030. Jadi artinya segala hasil apapun yang terjadi saat ini tidak menjadi alasan kita untuk mengkritik dan mengomentari hal-hal negatif terkait dengan timnas. Jadi biarkanlah timnas ini terus berproses, kalah dari Jepang nggak apa-apa, ya kan, kalah dari Cina. Toh juga kita tahu bahwa grup C ini adalah grup neraka banget gitu ya. Ada 3 tim langganan Piala Dunia dan Bahrain, Cina pun bukan tim yang ecek-ecek, sedangkan Indonesia adalah tim yang berada di peringkat 130. Jadi setelah ini, setelah pertandingan Jepang, ayo mari kita dukung, jangan terlalu ekspektasinya jangan terlalu tinggi gitu. Kurangi dikit. Kita cinta sama timnas, kita dukung, kita support. Selalu kita dukung dan kita support. Tapi ekspektasinya ini senormalnya sehingga apa? Sehingga kita tidak kecewa ketika timnas kalah gitu ya. Jadi udah oke. Kita beri apresiasi, kita beri doa, dukungan. Semoga pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh timnas itu positif hasilnya, menang kalah udah biasa dalam sepak bola. Sekelas Spanyol yang juara dunia ya bisa kalah juga gitu ya. Jadi normal-normal aja. Oke, kita terus dukung timnas Indonesia supaya terus berproses, terus baik ya, terus kompak, chemistry-nya terjaga antara satu pemain dengan pemain lainnya, dan dari pertandingan satu ke pertandingan lainnya terus ada peningkatan sehingga suatu saat kita pasti akan mendapatkan hasilnya yang
luar biasa dari timnas kita ini. Oke, itu aja komentar ngalor ngidulnya ya tentang timnas Indonesia. Sampai bertemu di video berikutnya. Subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.